Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai condition di dalam JavaScript. Dan pada praktek ini kita akan membahas mengenai if-else condition dan switch condition. Saya sudah membuat contoh soal sederhana, di mana soalnya adalah membuat sebuah variabel angka dengan value 7, lakukan pengkondisian apakah angka tersebut 0, bilangan ganjil atau bilangan genap. Gunakan if-else condition dan switch condition. Oke, teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan yang pertama adalah if-else condition. Nanti di akhir video silakan simpulkan sendiri mana yang lebih efektif, mana yang tidak efektif. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah variabel dengan nama angka dan value-nya sama dengan 7. Kemudian kita akan melakukan condition dengan if else, di mana kita akan membuat if, dan jika angka sama dengan 0 gitu ya, maka kita akan membuat dokumen write line gitu ya, angka tersebut adalah 0 gitu. Kemudian kita akan membuat else if lagi, dan kita akan mengecek angka modulus 2 sama dengan 0 gitu ya, maka dokumen write line angka tersebut adalah bilangan genap. Untuk hasilnya teman-teman silakan cek di sebelah kanan, sebelah atas ya, langsung kelihatan hasilnya seperti apa. Oke, yang ketiga kita akan membuat else, dan kita akan membuat dokumen write line angka tersebut adalah bilangan ganjil. Oke, teman-teman bisa melihat hasilnya di bagian atas. Jadi yang keluar adalah angka tersebut bilangan ganjil. Jadi jika kita lihat, kita sudah membuat sebuah variabel dengan nama angka dan value-nya adalah 7. Kemudian kita melakukan condition dengan if else. Yang pertama kita akan mengecek apakah angka ini sama dengan 0 gitu ya. Kenapa sama dengannya 3 kali? Karena di sini kita mengecek tidak hanya nilainya, tetapi tipe datanya juga harus kita cek. Kalau kita menggunakan sama dengan 2 kali, tetap hasilnya sama, tapi perbedaannya ini hanya mengecek value-nya saja, apakah nilai dari 8 ini sama dengan 0 gitu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan sama dengan 3 kali, dia tidak hanya mengecek nilai, tetapi tipe datanya juga harus dicek. Di sini tipe datanya sama, yaitu number ya. Oke, kemudian di sini kita membuat lagi else if, di mana angka modulus 2 sama dengan 0 gitu ya. Jadi jika kita menganalogikannya seperti ini, apakah 7 ini jika dibagi 2 hasil baginya adalah 0 gitu ya. Jadi kalau kita hitung 7 dibagi 2 berapa gitu ya, maka jika hasilnya 0 maka ini akan keluar, sedangkan hasil yang benarnya 7 dibagi 2 masih ada sisa, yaitu 1. Jadi ini tidak akan dieksekusi teman-teman. Kemudian else-nya adalah angka tersebut bilangan ganjil. Nah, jelas terlihat di sini bilangan 7 adalah bilangan ganjil. Jadi yang keluar adalah bilangan ganjil ya, teman-teman. Ini kalau kita menggunakan if else gitu ya. Sedangkan ini saya komentari dulu. Kalau kita menggunakan switch condition, yang pertama kita lakukan adalah membuat keywords-nya dulu switch, kemudian di dalam kurung ini kita memanggil variabel angka sebagai parameter gitu ya. Dan di sini kita membuat sebuah blok kode atau blok scope gitu ya. Dan di sini kita membuat sebuah case, dia akan mengecek gitu ya. Kemudian titik 2, lalu
dokumen write line gitu, angka tersebut adalah 0. Kemudian di sini kita akan break dia gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke case yang kedua, angka modulus 2 sama dengan 0, kemudian titik 2, jangan lupa, kemudian dokumen write line, angka tersebut bilangan genap. Oke, hasilnya belum terlihat ya teman-teman, karena semua kondisi ini tidak terpenuhi gitu. Sekarang kita break lagi dan kita akan membuat nilai defaultnya seperti ini, dokumen write line, kemudian angka tersebut bilangan ganjil. Oke, jadi kalau kita lihat yang keluar adalah bilangan ganjil teman-teman ya. Mengapa demikian? Sebenarnya kasusnya sama seperti ketika kita menggunakan if else, dan logikanya juga sama persis dengan if else gitu ya. Tidak ada perbedaan, hanya penulisan atau struktur kode yang mungkin sedikit berbeda. Di sini kita menggunakan keywordnya switch dan parameternya adalah variabel yang bernilai 7. Jika 0 gitu ya, jika hasilnya 0 maka angka tersebut 0 gitu ya. Maka di sini kita putuskan, di sini kita break dia gitu. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi maka dia akan masuk ke kondisi yang kedua gitu ya. Dia akan mengecek lagi nih, apakah angka ini jika dibagi 2 sisanya 0. Nah, jadi tadi kita sudah membahas bahwa 7 jika dibagi 2 masih ada sisa 1, bukan 0 gitu ya. Maka ini juga tidak dieksekusi. Karena tidak dieksekusi maka dia lanjut ke kondisi yang terakhir gitu ya, di condition yang defaultnya, maka angka tersebut bilangan ganjil. Jadi yang dicetak di layar teman-teman adalah bilangan ganjil. Ini fakta mengatakan bahwa angka 7 adalah angka ganjil atau bilangan ganjil. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, untuk pengkondisian ini silakan teman-teman nilai sendiri mana yang lebih efektif, mana yang lebih bagus dari struktur kode dan sebagainya. Kalau